Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andrea Agustian di channel Berbagi Cerita. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yang mana narasumber ini merupakan salah satu atau bagian dari mahasiswa yang mengalami kecemasan ketika berada di semester akhir. Sebelum itu, mungkin yang sedang menonton pada saat ini masih atau berstatus sebagai mahasiswa. Apakah yang nonton di sini sama juga dengan narasumber yang ada di sini yang sedang atau di fase-fase yang mengalami suatu kecemasan karena sudah berada di ujung tingkat atau semester akhir? Untuk lebih jauh lagi mungkin kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa ini. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh bahagia ya, pesan bisa ngobrol bareng sama Mas Anja dan teman saya. Saya sungguh bahagia pada hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Hasan Faros. Benar kata Mas Anja, saya salah satu mahasiswa BKI yang sekarang saya itu semester 7 ya, bisa dikatakan semester akhir lah. Nah, ya ini namanya Mas Hasan. Beliau jurusan Bimbingan Konseling Islam di IAIN Senior Jati Cirebon. Barangkali mau saya follow dulu sama Mas Hasannya yang ada di rumah. Ya, hai Mas Hasan. Iya. Selanjutnya mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu yang di sebelah Mas Hasan, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Yusuf. Saya merupakan seorang mahasiswa akhir jurusan Bimbingan Konseling Islam. Oke, berarti ini Mas Yusuf ini masih sama-sama atau masih temannya Mas Hasan karena masih sejurusan juga dan berada di semester akhir ya. Untuk lebih jauh atau lebih mengetahui gimana Mas Hasan itu, gimana Mas Yusuf itu seperti apa kepribadiannya ataupun hal-hal yang mungkin penonton di rumah penasaran dengan narasumber yang datang di channel Andrea Agustian ini. Oke, mungkin saya akan lebih menanyakan kepada narasumber mengenai bagaimana aktivitas mahasiswa di akhir-akhir semester sekarang ini. Boleh dari Mas Hasan terlebih dahulu. Ya. Kalau aktivitas mahasiswa semester akhir tentu beda dengan mahasiswa yang baru masuk ya, bisa dikatakan masih muda gitu. Dimana mahasiswa yang awal-awal semester ya kita menyusun tugas, ada mata kuliah, barangkali dulu kita offline mencoba dengan teman-teman, dan kita juga kemarin karena terkendala COVID maka kita melakukan pembelajaran dari rumah online. Nah, akan tetapi pada semester akhir ini yang saya rasakan jelas sangat berbeda dengan semester-semester sebelumnya, dimana saat ini kesibukan terhadap mata kuliah itu sangat sedikit, yang bisa dibilang sudah hampir selesai, Mas. Iya. Adapun kesibukan yang intens saya jalani itu ya penyusunan tugas akhir, ya proposal skripsi. Ya. Saya menyusun proposal skripsi itu ya bisa dibilang membutuhkan waktu dan tenaga juga gitu. Sama halnya ketika kita mengerjakan ya pada semester-semester sebelumnya, akan tetapi menurut saya tenaga yang dikeluarkan dan fokus kita lebih banyak di semester akhir sih menurut saya gitu. Mungkin karena sebelumnya ada suasana COVID juga ya, dan karena suasana COVID ini tugas-tugas itu belum terlalu sulit gitu, belum terlalu banyak diberikan oleh para dosen juga. Adapun ketika semester akhir karena masa COVID sudah mulai mereda dan aktivitas di kampus mulai offline kembali,
Dan tidak terasa juga di semester akhir ini mahasiswa sudah diberikan atau sudah ada mata kuliah proposal. Kalau Mas Yusuf sendiri seperti apa aktivitasnya? Menurut saya aktivitas di akhir semester ini sangat jauh berbeda dengan semester yang di bawah. Seperti mata kuliah, Mas. Mata kuliah di semester bawah itu sangat padat, Mas. Namun di semester akhir ini kita hanya memiliki mata kuliah yang beberapa saja yang kita dapat itu. Yang seperti saya ada 4 mata kuliah, Mas. Ya. Dan mata kuliah tersebut ya cukup ringan untuk diampu. Namun di balik itu juga ada penugasan di mana penggarapan sebuah skripsi yang membutuhkan niat dan waktu yang cukup banyak, Mas. Oke, berarti di sini kedua narasumber kita sama-sama aktivitasnya dalam mengerjakan proposal skripsi. Dan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada narasumber kita, Mas Hasan, bagaimana perasaan atau hal-hal yang dirasakan oleh Mas Hasan ketika menggarap skripsi atau proposal skripsi itu? Boleh, Mas? Ya, kita kan dari jurusan kita tuh mahasiswanya terbilang banyak ya, Mas. Iya. Yang satu kelas aja bisa 39. Nah, kita bukan bersaing, kita bersama-sama mengerjakan tugas yang sama. Dalam pengerjaan proposal skripsi, ya tentu saja gejala-gejala di dalam dada ya tentu mempengaruhi mood ya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Saya baru nyusun nih, tiba-tiba teman saya sudah upload status WhatsApp, dia sudah seminar proposal, itu membuat saya Terpancing. Kerap kali saya merasa, wah kok teman saya bisa duluan ya. Nah, tapi saya pikir kembali, mengapa tidak dijadikan sebagai motivasi buat kita serius menggarap proposal seperti itu. Ya tentu perasaannya ya campur aduk ya, Mas ya. Iya. Kalau dari Mas Yusuf sendiri, seperti Kalau apa? pandangan saya terhadap proposal skripsi ini mungkin sama seperti Mas Hasan, di mana kalau ada teman kita mengupload dirinya sudah sempro, maka diri kita juga tergerak untuk melakukan proposal tersebut. Namun kenyataannya setelah saya sudah sempro, ternyata memang tujuan saya sudah tertuju, namun penggarapan skripsinya tertunda-tunda. Karena alasan apa, Mas? Mungkin karena kan faktor diri saya sendiri mungkin untuk mungkin berleha-leha seperti itu, sehingga menggunakan waktu tidak sesuai dengan aturannya. Berarti kalau Mas Yusuf ini memiliki ada faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya belum melaksanakan atau menggarap proposal itu sendiri. Betul. Kalau dari Mas Hasan mungkin lebih ke termotivasi ketika ada salah satu temannya yang sudah sempro juga. Kalau boleh tahu dari masing-masing kedua narasumber ini, apakah ada kesulitan atau hambatan ketika mengerjakan proposal itu sendiri? Boleh dari Mas Hasan terlebih dahulu. Kalau dari pernyataan tadi saya, ketika melihat teman-teman mengupload status WhatsApp seminar proposal, saya kan merenung mengapa tidak dijadikan motivasi. Nah, tapi pada kenyataannya saya sulit menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Setiap kali saya mengerjakan, kan kita diberi kesempatan untuk melakukan bimbingan terhadap pada penguji atau dosen pembimbing. Nah, kerap kali saya melakukan bimbingan tersebut, tapi saya revisi terus. Saya nggak pernah mendapatkan hasil yang puas. Di situ walaupun saya paham ketika melihat teman lain yang seminar proposal bisa jadikan motivasi, tapi sulit kenyataannya. Saya selalu mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Kadang juga di permasalahan utama kami permasalahan utama saya, tentu rasa malas juga sih.
Berarti Mas Hasan ini ada dua kesulitan ketika mengerjakan proposal. Yang pertama, sulit untuk memunculkan motivasi dalam diri. Kemudian ada juga rasa malas yang dirasakan oleh Mas Hasan ketika menggarap suatu proposal itu sendiri. Kalau dari Mas Yusuf seperti apa? Permasalahan saya dalam menggarapkan skripsi mungkin dari pembimbing dosen. Iya, mungkin dari niat saya sudah baik untuk melakukan bimbingan, namun dosen DPA atau dosen pembimbingan akademik ini sulit untuk ditemukan, sehingga mungkin menimbulkan rasa malas dari dalam diri saya. Berarti salah satu alasan yang sama antara Mas Yusuf sama Mas Hasan ini ada kesulitan melawan rasa malas. Dan mungkin di sini saya pribadi mengenai motivasi untuk memunculkan motivasi dalam diri itu bisa dimulai dari hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, saya pengen tahu nih Mas Hasan hobinya apa? Kalau hobi saya tuh saya suka main bola, main gitar, yang mungkin itu bisa dijadikan hobi kan ya? Iya, bisa. Itu salah satu hobi yang positif teman-teman. Itu salah satu hobi yang bisa dijadikan referensi atau suatu hobi yang bisa teman-teman penonton sukai juga, karena dengan hobi tersebut kita bisa menyalurkan ke beberapa bidang, salah satunya bidang kesenian. Nah, ketika dikaitkan dengan suatu proposal, kita bisa menjadikan, atau ketika kita mengerjakan proposal itu gimana caranya supaya dalam pengerjaannya itu kita semangatnya itu sama dengan ketika kita bermain gitar seperti itu. Kalau misalkan dalam pengerjaan skripsi itu kan ada jeda waktu yang luar biasa lamanya ya, karena skripsi ini membutuhkan suatu pemikiran yang luar biasa, kritis dan analisis. Oleh karena itu ketika skripsi ini dikerjakan, memang rasa muncul ini muncul pada setiap mahasiswa yang mengerjakan skripsi tersebut atau proposal tersebut. Jadi Mas Hasan sama Mas Yusuf ini bukan hanya Mas Hasan sama Mas Yusuf saja yang merasakan, tetapi setiap mahasiswa itu pasti merasakan rasa malas. Namun bagaimana caranya dalam diri kita itu memunculkan suatu motivasi supaya semangat dalam mengerjakan proposalnya? Banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk memunculkan motivasi dalam diri. Salah satunya bisa dengan hobi. Gimana cara menerapkannya? Bisa Mas Hasan sedang menggarap bab 1. Ketika menemukan titik jenuh atau udah mentok gitu, mencari referensi untuk kelanjutan dari proposal itu, Mas Hasan bisa sambil memainkan salah satu hobinya, yaitu bermain gitar. Tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa kejenuhan tersebut. Jadi ketika udah berada di titik rasa malas itu, Mas Hasan bisa berhenti, jangan disampai, jangan diteruskan seperti itu. Jadi walaupun kita sedang fokus mengerjakan skripsi, Ya, bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal lain ya Mas? iya. Kalau kita skripsi terus, ada kemungkinan nanti Mas Hasannya tidak mengerjakan skripsi lagi. Ya. Seperti itu. Kalau dari segi hobi seperti itu, jadi kita harus membangun suatu motivasi tersebut dari hal-hal yang kita tidak sukai. Salah satu caranya yaitu melakukan sesuatu yang kita sukai di sela-sela kesibukan kita, atau di sela-sela kita merasa malas gitu. Kalau dari Mas Yusuf, hobi apa nih yang Mas Yusuf sukai? Tadi kan sempat untuk mengunggah motivasi Mas. Ya. Sedangkan
hobi saya ini bermain game mas. Main game. Iya. Sebelumnya saya mempunyai hobi bermain futsal. Namun setelah mengenal dunia game, saya teralihkan mas waktunya sehingga hari-hari saya untuk bermain game mas. Tertundalah skripsi saya. Yang ketika Mas Yusuf rasakan bermain game itu apa perasaan Mas Yusuf? Mungkin yang saya rasakan ketika bermain game dan memiliki tim yang indah itu sangat senang mas. Namun ketika kita mempunyai mood yang sangat cukup kurang baik dan bermain game dan mendapatkan tim yang kurang sesuai ekspektasi, maka menambahkan beban pikiran kita mas. Seperti itu ya. Jadi dalam hobi ini kita bisa memunculkan suatu semangat yang baru, namun tergantung apa yang kita hobikan. Iya. Jadi ambillah salah satu hobi yang bisa membuat motivasi atau semangat dalam mengerjakan hal apapun itu, supaya rasa malas mungkin bisa kita bangkitkan lagi dalam diri kita. Jadi ketika Mas Yusuf mengerjakan suatu proposal dan merasakan rasa malas, itu bisa memberhentikan terlebih dahulu aktivitas. Iya betul mas. Jadi saya juga ketika emang terburu-buru dalam pengerjaan, saya juga menghapus game tersebut sehingga saya memfokuskan dalam penggarapan skripsi saya mas gitu. Berarti di sini ada perbedaan cara membangun suatu motivasi yang ada pada narasumber kita pada hari ini. Yang mana Mas Yusuf sendiri cara untuk membangunkan motivasi ketika sedang mengerjakan proposal itu dengan bermain game. Nah, dengan bermain game ini bisa memunculkan suatu motivasi atau melawan rasa malas, dan mungkin bisa juga menjadi suatu semangat baru dalam mengerjakan skripsinya. Ketika berada di suatu mood yang kurang baik, Mas Yusuf berhenti mengerjakan proposalnya dan mengalihkan ke hobinya seperti itu. Dan untuk Mas Hasan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hasan, bahwa Mas Hasan ini memiliki hobi yaitu bermain gitar, lebih ke seni ya. Dan ketika mengerjakan suatu proposal yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa proposal itu tidak mudah, karena banyak sekali teori-teori yang harus kita berikan intervensi atau argumentasi kita mengenai teori tersebut. Nah, ketika kita berada di situasi yang mood kita kurang baik atau munculnya rasa malas, kita bisa boleh berhenti terlebih dahulu mengerjakan proposal tersebut, dan kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai, salah satunya itu dengan hobi. Adapun untuk memulai kembali menggarap proposal itu sendiri bisa dilakukan ketika mood kita dalam keadaan baik lagi ya, seperti itu. Apakah Mas Hasan bisa mengambil argumentasi dari pernyataan yang saya sampaikan mungkin? Ya, Mas. Pada awalnya saya kira ketika kita fokus mengerjakan sesuatu ya kita limpahkan fokus itu terhadap hal tersebut. Tapi nyatanya kita seringkali mengalami ya, misalnya kita mau lagi nih ini, kita bingung mau meninggalkan tapi dapat terbang lagi. Kalau mau fokus tetap di situ, tapi gimana kita nggak dapat ininya, moodnya di situ. Ya mungkin dari pernyataan Mas sangat ini sih, pada awalnya saya memikirkan hal yang terbalik gitu. Jadi ketika ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika fokus pada salah satu kita tidak boleh mengalihkan fokusnya. Nah ternyata ketika kita lagi skripsi ya, pada saat tertentu misalkan kita sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak nyaman lagi, kita bisa mengalihkan atau mendapatkan motivasi yang lain dari hobi kita.
kebanyakan pada umumnya mahasiswa, yaitu seperti itu Mas Hasan. Jadi ketika dia terlalu fokus pada satu tujuan dan dalam pikirannya itu mungkin karena ada tekanan juga, mungkin baik dari dirinya maupun dari mungkin salah satunya orang tua juga, yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada psikologis hal tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya para mahasiswa di Indonesia itu kebanyakan yang mengalami stres, kemudian depresi itu salah satunya dikarenakan ya seperti itu Mas Hasan. Jadi terlalu ambisius mengerjakan sesuatu, padahal sebagusnya itu dilakukan dengan bertahap, tidak melakukannya itu secara terus menerus. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya otak manusia itu ada batasnya atau ada waktu untuk beristirahat. Jadi kita sebagai anggota tubuh kita harus sayangi tubuh kita terlebih dahulu. Oh, ini tubuh kita udah merasa lelah nih, otomatis kita harus istirahat. Gimana caranya? Ketika Mas Hasan sudah merasa malas dan moodnya itu sudah berada pada tingkatan yang mungkin bisa dibilang memang udah merasa malas banget gitu kan, ketika mengerjakan proposal. Salah satu cara yang bisa dilakukan Mas Hasan yaitu mengalihkan ke hobinya. Walaupun ketika Mas Hasan merasakan kemalasan kemudian tidak langsung mengerjakan hobi juga tidak masalah. Yang penting di situ ada jeda waktu, kemudian bisa melakukan hal sesuatu yang gratis. Sangat terbantu sih. Berarti yang saya dapatkan itu, dimana kalau kita memiliki peluang yang baik, maka kita setidaknya mengerjakan secara bertahap gitu. Iya. Setidaknya dapat mengurangi dari pekerjaan tersebut. Seperti itu Mas. Iya, seperti itu Mas Yusuf. Jadi pada intinya ketika mengerjakan sesuatu hal apapun, jangan sampai kita melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Berikanlah sesuatu atau berikanlah jeda atau istirahat ketika kita menjalankan suatu hal apapun, baik itu mengerjakan tugas dari kampus yaitu proposal, maupun nanti kita setelah lulus juga dalam dunia pekerjaan ya, itu akan banyak tugas-tugas yang diberikan baik dari atasan maupun dari masnya nanti bekerja di lembaga apapun. Karena hal tersebut, usahakan ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu kita ada jeda untuk istirahat. Nah, tujuannya untuk mengurangi rasa malas juga dan mengembalikan mood yang awalnya tidak baik menjadi baik lagi. Itu saja mungkin tips yang saya berikan untuk Mas Hasan maupun Mas Yusuf. Bagaimana Mas Yusuf, bisa dipahami mungkin atau bisa? Ya, terima kasih Mas sebagai acuan untuk kita berdua di mana dalam penerapan proposal skripsi dan penerapan skripsi dapat memberikan sebuah motivasi sehingga kita tergugahkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau Mas Hasan seperti apa? Ya, dari saya juga obrolan ini sangat menarik ya Mas, karena saya jadi ini memiliki kesempatan pemrolehan motivasi baru gitu. Pada awalnya saya malas-malasan, saya bisa menemukan cara bagaimana saya mengembalikan motivasi saya untuk mengerjakan proposal skripsi. Ya, intinya seperti itu pada kesempatan hari ini. Dan terakhir dari saya untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin berada pada semester akhir, tetap semangat dalam mengerjakan proposalnya, baik Mas Yusuf maupun Mas Hasan. Apalagi sekarang Mas Hasan sama Mas Yusuf ini baru mengerjakan proposal, belum ke tahap skripsinya, dan hal tersebut bisa menjadikan suatu cara ketika Mas Yusuf mengerjakan skripsi itu seperti itu caranya, yaitu tidak mengerjakan
hal tersebut secara terus-menerus. Berikan istirahat atau jeda ketika mengerjakan hal apapun. Itu saja mungkin pembahasan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kepada sama Mas Hasan yang sudah datang di channel Ajar Agustian ini. Saya Ajar Agustian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.